Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memasuki bab ketiga ya, melanjutkan bab yang kemarin. Kemarin sudah 2 bab kita pelajari tentang apa di sini. Bab yang kemarin itu yang bab pertama tentang ta'aruf ya, tentang ta'aruf. Nah, untuk yang sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang al-marafiqul madrasiyah, yaitu tentang alat-alat atau yang berkaitan dengan sekolah ya. Di sini ada di atas yaitu kosakata yang sudah disiapkan, diantaranya faslun, kemudian maktabatun, kemudian musola, mirhadun, mal'amun, hammamun. Di sini sudah ada artinya semua. Kemudian di sini ada yang selanjutnya, di bawahnya itu ada kosakata kalimat dengan makna. Kalimat bahasa Arab dengan maknanya dalam bahasa Indonesia. Di sini ada fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, baina, janiba ya. Di sini ada artinya. Kemudian ada contoh juga di sini. Contoh yang pertama itu ada al-qalamu fil haqibati, pulpen di dalam tas ya. Kemudian al-kitabu alal maktabi, kitab di atas meja. Kemudian untuk fauqa artinya di ala di sini artinya di atas tapi dia menempel. Alkitabu alal maktabi, contohnya itu kitab di atas meja, dia berarti nempel, kitabnya nempel kepada meja. Sedangkan fauqa itu di atas tapi tidak menempel. Contoh al-misbahu fauqal maktabi, misbah atau lampu berada di atas meja. Biasanya misbah itu kan memang yang adanya itu di atas meja ya, maksud di atas ya, tapi di atasnya tidak menempel. Kalau dikaitkan dengan seperti meja, lantai seperti itu, dia tidak menempel gitu. Sedangkan kalau ala itu di atas tapi dia menempel, fauqa di atas tapi tidak menempel. Kemudian tahta di bawah, kemudian amama di depan ya, waro'a di belakang. Untuk contoh tahta, al-miklamatu tahtal kurrosati, pena berada di bawah buku. Amama di depan, al-musola amama mal'abi, musola berada di depan halaman ya, atau lapangan itu, tempat bermain. Kemudian waro'a di belakang, al-masjidu waro al-fasli, masjid berada di belakang kelas. Kemudian baina di antara, al-miklamah bainal mistoroh wal qomusi, pena berada di antara mistoroh itu penggaris dan kamus. Kemudian janiba di samping, al-mimsahah janibal mirsam. Ini contoh-contoh daripada kalimat-kalimat yang sudah ada di samping ini. Ini contoh kalimatnya. Nanti kalian kalau misalkan sudah bisa memahami, kalian bisa membuat contoh sendiri. Contoh yang lain untuk pi apa? Misalkan contohnya al-kursiyu fil fasli, berarti kursi di dalam kelas. Misalkan ala, ganti lagi contoh yang lain. Misalkan kalian mau membuat contoh al-kurrosatu ala maktabi, buku di atas meja. Kemudian misalkan mau contoh lagi yang amama, misalkan contohnya al-maidanu amama fasli, lapangan berada di depan kelas, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa membuat contoh masing-masing ya, untuk lebih memahami kalimat-kalimat yang telah tadi saya sebutkan di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada kalimat mu'annas dengan mudzakkar. Mu'annas itu apa? Mu'annas adalah kalimat yang menggunakan ta marbutoh, ta yang di akhir kalimat nih, ta yang bulat di sini. Kemudian al-mudzakkar berarti dia tidak menggunakan ta marbutoh. Di sini udah ada artinya ya, setiap ini kalimat mudzakkar, mu'annas, ini kalimat mudzakkar, ini artinya. Ini lawan katanya di sampingnya, ini ada mu'annasnya, kemudian ada mudzakarnya. Artinya di sini ini lawannya ya, kecil, besar lawannya kecil, jauh lawannya dekat, panjang lawannya pendek. Nah, untuk kalimat bahasa Arab setiap kalimat itu berbeda ya, mana yang untuk mudzakkar dan mana yang untuk mu'annas. Walaupun sama-sama artinya besar, tapi dia beda penempatan, untuk yang kecil mana, untuk yang besar mana. Kemudian beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu nggak ada mu'annas, maksudnya nggak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, sama-sama semuanya besar. Untuk perempuan, kamu perempuan besar, kamu laki-laki besar, nggak ada perbedaan. Kalau misalkan untuk bahasa Arab itu kabirotun, contohnya yang mu'annas itu kurrosatun kabirotun, buku besar.
kabirun berarti bukan kurosatun. Contohnya lagi yang lain, misalkan al-qalamu kabirun, pulpen besar. Kalau sogiro misalkan contohnya sogirotun kecil. Contohnya al-kurosatu sogirotun berarti buku kecil. Kalau misalnya sogirun ya al-qalamu sogirun berarti pulpen kecil gitu. Itu ada perbedaan antara muannas dengan muzakkar. Semua ke bawah juga sama, ada contoh kalimat muannas dan muzakkar ini artinya, kemudian lawan katanya di samping ya. Rendah lawan katanya tinggi, pandai lawan katanya bodoh, kemudian luas lawan katanya sempit, rajin lawan katanya malas ya. Di sini sudah ada kosakatanya, kalian nanti tinggal menghafal ya supaya lebih tahu arti daripada kalimat-kalimat tersebut. Kemudian untuk selanjutnya nanti kalau misalnya kalian sudah bisa memahami kosakata yang di atas ini, kemudian di samping ini, berarti kalian sudah bisa memahami ya. Kalau sudah mengerti, mudah-mudahan bisa ya, bisa dimengerti. Langsung ke bawah sini ada tadrib ya. Di sini ada tugas yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Di sini nanti kalian kerjakan ya, disilang. Arti kursi itu apa, mistoro itu apa, kurosa apa. Di sini sudah ada bahasa Indonesianya, kalian tinggal memasangkan ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya nanti dipasangkan mana yang artinya kursi, mana yang artinya mistoro, dan mana kurosah, mana saburoh. Kemudian dibuka halaman selanjutnya, masih lanjutan yang tadi, halaman nomor 5 sampai nomor 10-nya. Sama di sini juga ada bahasa Arabnya, nanti ini artinya bahasa Indonesia kalian silang ya. Silahkan dikerjakan di LKS tidak apa-apa. Kemudian lanjut ke yang bagian baju sama, yaitu mensilang ya, artinya mana yang mana, maktabah artinya yang mana. Maktabah di sini udah ada contoh ya, satu yaitu maktabah itu artinya perpustakaan. Kemudian yang lain tinggal dikerjakan nih, mana hamamun artinya apa, malabun apa, tinggal disilang seperti tugas yang dulu pernah saya berikan ya. Kemudian bagian jimnya itu ada kabirun, lawan katanya sogirun. Berarti ini adalah mencari lawan kata. Di sini sudah ada artinya udah ada satu kalimat nih yang ini, nanti kalian tinggal mencari lawan katanya untuk kata-kata yang ini. Nanti lihat kalian di contoh sebelumnya ya, ada nah di sini dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Ini hanya mencari lawan katanya saja. Kemudian yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu bagian dalnya, yaitu sama, di sini ada kalimat, di sini ada arti. Nanti kalian tinggal menyilang atau menunjuk nomor arti nomor 1 mana, nomor 2 mana. Al-qalamu bainal miklam wal kurosa artinya apa? Nanti cari di sini artinya. Tinggal kalian kasih nomor aja yang bahasa Indonesia ini. Ini misalkan ini buku di dalam tas, itu di sininya nomor berapa. Kemudian tempat pena di atas meja, di sini nanti kalian cari yang mana yang artinya itu gitu, yang bahasa Arabnya itu. Nanti tinggal dipasangin aja, dikasih nomor aja di sininya di LKS ya. Kemudian nanti fotokan dan dikirimkan lewat Google Classroom. Nanti saya akan kasih untuk kodenya mungkin, atau tugasnya nanti akan saya share di Google Classroom ya untuk yang ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti ya apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti di sini tinggal lebih memperbanyak ini aja, menghafal kosakata ya, karena sangat penting untuk pelajaran bahasa Arab itu mengetahui kosakata gitu, menghafal kosakata gitu, untuk lebih memahami setiap kalimat atau pelajaran yang nanti selanjutnya gitu. Kalau misalkan ada yang belum mengerti atau yang kurang bisa dipahami, silahkan nanti tanyakan ke saya ya, Japri gitu. Mungkin untuk bab 3 ini penjelasannya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.